Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Untuk memenuhi tugas KKNDR berbasis media sosial gelombang pertama, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 15 istilah yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. 1. ODP. ODP adalah orang dalam pemantauan. Biasanya memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam, tetapi tidak ada kontak erat dengan penderita positif. Nah, orang dengan status ODP ini biasanya tidak perlu rawat inap di rumah sakit, tetapi akan diminta untuk melakukan isolasi secara mandiri di rumah, setidaknya selama 14 hari hingga kondisinya membaik. 2. PDP. PDP adalah pasien dalam pengawasan. Orang yang dinyatakan PDP akan menjalani proses observasi melalui proses cek laboratorium yang hasilnya akan dilaporkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI. PDP ini dikriteriakan sesuai gejalanya, seperti demam, batuk, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Atau dari hasil observasi, ada saluran pernafasan bawah yang terganggu, serta terjadi kontak erat dengan penderita positif. 3. Suspek. Suspek ialah orang atau pasien dengan pengawasan yang menunjukkan gejala infeksi corona, pernah melakukan perjalanan ke daerah yang menjadi lokasi persebaran corona, melakukan kontak atau bertemu dengan orang yang positif COVID-19. 4. Positif. Pasien akan dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan serangkaian pemeriksaan. Pemeriksaannya itu seperti cek darah, ronsen paru-paru, hingga swab. 5. Rapid test. Rapid test ini adalah tes cepat. Tes ini jauh lebih cepat dan tidak memerlukan instrumen yang rumit. Keindahan tes ini terletak pada desain deteksi virus yang secara khusus dapat mengenali fragmen RNA dan RNA COVID-19. Tes ini memiliki pemeriksaan bawaan untuk mencegah positif atau negatif dan hasilnya sangat akurat. 6. Social distancing. Social distance atau social distancing adalah cara atau himbauan yang dilakukan kepada masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan orang banyak. Dengan melakukan social distancing, kita sebaiknya tidak berpergian ke pusat perbelanjaan, bioskop, atau stadion olahraga. 7. Isolasi. Isolasi adalah istilah perawatan kesehatan yang berarti menjauhkan orang-orang yang terinfeksi penyakit menular dari mereka yang tidak terinfeksi. 8. Karantina. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, karantina dapat direkomendasikan untuk individu yang diyakini telah terpapar penyakit menular seperti COVID-19 tetapi tidak bergejala. 9. Work from home. Kebijakan work from home atau bekerja dari rumah dipilih oleh beberapa perusahaan hingga lembaga pemerintahan. Bekerja dari rumah dalam kondisi saat ini diyakini dapat meminimalisir penularan virus corona. 10. Lockdown. Lockdown artinya sebuah negara melakukan pengawasan ketat di semua wilayah negara, mengunci masuk atau keluar dari suatu wilayah atau daerah atau negara untuk mencegah penularan virus COVID-19. 11. Local transmission. Local transmission adalah penularan coronavirus yang terjadi secara lokal atau di lokasi tempat pasien positif COVID-19 berada saat ini. 12. Wabah. Wabah adalah peningkatan secara mendadak suatu penyakit di tempat tertentu. 13. Epidemi. Epidemi adalah suatu wabah besar atau peningkatan secara mendadak, cepat dan dalam jumlah yang banyak suatu penyakit tertentu di tempat atau wilayah tertentu. 14. Pandemi. Pandemi berarti epidemi atau penyebaran penyakit tertentu
tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia. 15. Cairan disinfektan. Cairan disinfektan merupakan zat kimia yang digunakan untuk membersihkan dan membunuh kuman pada benda tak hidup. Pada umumnya, disinfektan digunakan untuk mensterilkan benda-benda dari pertumbuhan kuman dan bakteri. Nah, itulah tadi video penjelasan saya tentang 15 istilah yang berkaitan dengan pandemi COVID-19. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.